Bahkan dia torsinya itu sampai 205 Newton meter. Jadi tenaganya juga nggak kaleng-kaleng, karena dia juga sudah dilengkapi dengan turbo intercooler. Dan kebetulan pada mobil ini cuma 1200 cc. Tapi kalau teman-teman lihat di RPM-nya, ini RPM-nya nggak nyampe 2000 guys. Biasanya mobil-mobil 1200 saja, 1500 sorry. Itu kalau kecepatan udah mendekati 100, itu RPM sudah hampir di 3000. Bagus. Apalagi dia punya ground clearance yang tinggi. Jadi jalanan kayak gini kita tenang aja, nggak takut batu nyangkut gitu di kolong gitu kan. Tuh. Oh, wih, asik guys. Mas Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke guys, kali ini kita mau bahas sebuah mobil 3 baris ya. Tapi yang berbeda adalah ini adalah sebuah mobil baris asal Perancis. Ini adalah Citroen C3 Aircross. Dan yang menariknya, mobil ini dijual dengan harga yang sangat kompetitif sekali. Bahkan kalau kita lihat untuk harga itu bisa dibilang harganya di bawah mobil 3 baris buatan Jepang, ya kan? Dari kemarin yang namanya ngacak-ngacak pasar Jepang itu adalah brand-brand asal Tiongkok, dan kali ini brand asal Eropa juga mau mencoba mengacak-acak pasar mobil 3 baris. Ini adalah Citroen C3 Aircross. Jadi kalau teman-teman lihat desainnya, mobil ini punya desain yang memang sangat extraordinary. Jadi nggak salah kalau mobil ini adalah mobil yang memang brandnya itu asal ya negeri Menara Eiffel. Ini adalah brand asal Prancis, dan kalau kita lihat, memang mobil ini kalau kita dari depan sangat eye-catching sekali. Bahkan kemarin waktu Mas Ban pernah pakai, kita lagi berhenti di parkiran guys, dan bener-bener ada orang yang nyamperin dan bertanya ini mobil apa, ya kan? Walaupun dia udah tahu nih merek Citroen, belinya di mana, dan dia kaget guys. Ternyata Citroen sekarang itu udah bisa dipesan secara resmi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang ini desainnya sangat menarik ya, bahkan dengan warnanya juga dia eye-catching sekali. Walaupun memang ada beberapa, ya menurut Mas Bang, beberapa yang kalau mungkin facelift kalau bisa sih dilengkapi gitu kan. Jadi kalau kita desain lampunya, secara desain lampu ini sebenarnya desain lampunya ini sudah sangat keren sekali. Memang hanya saja ya, untuk bagian lampu sennya ini masih menggunakan bohlam. Dia bahkan belum full LED. Walaupun di sini ada daytime running light yang sudah LED, tapi di bawahnya ini lampu sennya masih menggunakan bohlam. Dan untuk lampu utamanya dia juga menggunakan lampu multi reflektor, yang mana lampu-lampu multi reflektor umumnya ya kan adalah lampu-lampu yang digunakan mobil yang masih menggunakan halogen atau bohlam. Tapi untungnya untuk Citroen C3 Aircross yang dipasarkan di Indonesia ini, untuk bagian halogennya dia sudah menggunakan lampu LED. Cuman memang ya tetap proyektor dan multi reflektor tetap beda. Kalau proyektor dia sinarnya dia akan terfokus, jadi tidak terlalu menyebar. Kalau ini sinarnya ya jadi yang terang agak lebih melebar aja. Tapi ya selama terang sih menurut gua nggak ada masalah. Dan kalau kita lihat lagi di bagian bawah, di sini juga belum ada sensor parkir depan, apalagi kamera depan. Jadi mobil ini belum dilengkapi dengan kamera 360. Tapi Mas Ban pikir mobil ini mungkin punya dimensi yang gue pikir ini lebih kecil gitu kan, dibandingkan dengan misalnya mobil-mobil 3 baris yang populer deh, ya enggak? Toyota Avanza atau Veloz, ya kan? Terus Honda BR-V N7X, ya enggak?
Mobil ini punya lebar sebenarnya lebih lebar dibandingkan kedua brand itu. Ini punya lebar 1796, yang mana kalau Avanza Veloz itu punya lebar 1750. Dan untuk Honda BR-V itu punya lebar 1780. Dengan warna di bagian grill ya, di berwarna hitam yang menyatu dengan grill Citroen yang seperti chevron ya kan, dengan balutan chrome di bagian bawahnya yang membuat mobil ini tetap terlihat agak mewah. Kalau kita lihat di bagian bawah, dia juga di sini sudah dilengkapi dengan fog lamp LED. Yang menarik dari mobil ini adalah ketika kita buka bagian mesinnya. Kita buka kap mesinnya guys. Untuk membuka kap mesinnya hati-hati sekali pada saat panas. Karena biasanya di bagian ujung sini dia lebih panas. Karena ya, kalau kita lihat di sini ini adalah turbo intercoolernya. Jadi sangat dekat sekali dengan tuas pembuka dari kap mesin. Tadi kita sempat kaget juga bukanya panas, dan untuk kap mesinnya ini bobotnya terasa cukup berat ya, dan dia belum ada hidrolik. Sesuai dengan harganya ya, ini kan harganya juga kan cuman 200 jutaan guys. Teman-teman jangan expect lebih, yang mana kalau mobil-mobil 3 baris kayak Veloz atau Honda BR-V yang rata-rata sekarang dijual sudah di atas 300 jutaan. Dan ini sudah dijual resmi, untuk buka harganya itu di 289,9 juta. Tongkatnya mana ya? Oh, nyelip dia guys. Dia tongkatnya ada di sini. Kalau kita lihat mesinnya, terlihat sekali ini adalah sebuah desain mesin mobil Eropa. Jadi mesinnya ini terlihat besar, padahal mesin ini ber-cc yang sebenarnya cukup kecil, di 1200 cc 3 silinder. Tapi teman-teman jangan meremehkan mesin 3 silinder ya. GR Yaris juga 3 silinder, tapi tenaganya luar biasa. Ini 1200 cc 3 silinder dengan tenaga 110 PS. Wow. Bahkan dia torsinya itu sampai 205 Nm. Jadi tenaganya juga nggak kaleng-kaleng, karena dia juga sudah dilengkapi dengan turbo intercooler. Dan kebetulan letak turbonya itu ada di sebelah sini, di bagian atas. Kalau kita bandingkan dengan Toyota, misalnya dengan Avanza yang 1500 cc, itu tenaganya hanya 109 PS dengan torsi di 141 Nm. Atau kita lihat Honda BR-V. Memang punya Honda BR-V memiliki tenaga yang paling besar di 121 PS. Tapi torsinya hanya 145 Nm. Jadi, mobil ini walaupun dia tenaganya di 110 PS, tapi dengan torsi yang jauh lebih besar, akselerasinya, makanya mobil ini akan terasa lebih enak guys. Dan yang menariknya lagi, ya kan, kalau mobil-mobil Jepang sekarang, Xpander, Avanza, atau Stargazer, atau Honda BR-V, rata-rata sudah bertransmisi CVT guys. Dan ini masih bertransmisi AT 6 speed. Luar biasa. Di dalam ruang mesin dia juga sudah ada beberapa peredam ya. Di kap mesin dia sudah dilengkapi dengan peredam, walaupun tidak full, hanya ada di tengah atau tepat di atas bagian mesin. Dan di firewall sini, dinding yang berbatasan dengan kabin penumpang, dia juga sudah ada peredam. Hanya saja ini hanya peredam yang berbentuk lembut ya, atau kayak busa gitu. Belum ada peredam yang berbentuk aluminium, sehingga dia mampu menahan lebih panas lebih baik lagi. Memiliki mobil ini harus hati-hati ketika mencuci bagian mesinnya. Kenapa? Karena ECU-nya dia ada di sini. Ya. Di sini adalah posisi ECU-nya. Walaupun Citroen adalah sebuah mobil asal, sebuah merek ya, asal Prancis, tapi untuk Citroen C3 yang dijual di Indonesia ini buatan India guys, India. Gimana? Buatan India. Iya. Bukan kayak gitu ya. Bukan. Oke, sekarang kita ke bagian sampingnya. Lu mau ngetawain aja, emang kenapa sih?
Ya kan? Ya. Oke, kita lihat dari samping guys. Ini walaupun mobil ini 3 baris, karena mobil ini punya panjang lebih pendek dibandingkan dengan kompetitornya. Yang panjangnya ini hanya 4323, yang mana kayak seperti Veloz misalnya, itu panjangnya itu 4475. Dan kalau Honda BR-V N7X itu panjangnya di 4490, bahkan hampir 4,5 meter ya, kurang sedikit. Jadi selisihnya itu bisa 15 cm lebih pendek untuk mobil ini. Tapi kalau kita lihat secara desain ya, coba kalau kita nggak ngomongin harga, teman-teman ngelihat dari depan, dari samping, dari belakang ya kan, memang Citroen C3 Aircross ini memiliki desain yang berbeda gitu dibandingkan dengan mobil-mobil 3 baris yang umumnya dijual di Indonesia. Kalau gue lihat gitu kan, kalau nggak tahu harganya, ini mobil apa nih kira-kira nih? Jangan-jangan nih mobilnya mahal gitu kan? Apalagi kan mereknya ini kan brandnya asal Eropa gitu. Yang mana kayak misalnya Peugeot ya kan? Peugeot aja untuk harga barunya itu kan terkenal emang mobil itu punya harga yang lebih mahal otomatis dibandingkan dengan mobil-mobil asal Jepang. Secara desain mobil ini masih tegas sekali desain macho dan SUV-nya. Mobilnya sebenarnya jatuhnya bukan MPV ya, SUV. Maka di sini ada over fender, ya kan. Terus di bagian sini ya, dia berwarna hitam yang memang tegas banget, ditambah lagi dengan two-tone ya. Ini untuk terkesan gagahnya itu tegas sekali, bahkan memiliki gagah dan modern menurut Mas Ban. Hanya saja untuk di sini, ini kalau mungkin teman-teman lihat ini roof rail, no. Ini aksesoris. Dan ini juga materialnya plastik. Bahkan tadi gue sampai ngecek ke bagian atasnya gitu. Saya pikir di sini ada tempat baut gitu untuk misalnya teman-teman mau naruh crossbar. Ternyata nggak ada guys. Jadi ini hanya aksesoris yang memang membuat tampilannya itu menjadi lebih gagah. Untuk ukuran ban, ini velgnya lumayan besar. Menggunakan ban 215 60 ring 17. Avanza itu rata-rata ring 16. Kalau Honda BR-V itu yang tipe Prestige, yang tipe tertinggi aja yang ring 17. Untuk tipe yang di bawahnya itu menggunakan ring 16. Untuk pengereman dia juga udah ada ABS. Di bagian sini nggak ada kamera ya, karena ini kameranya cuma di belakang doang. Tapi udah ada di bagian spion ini udah ada lampu sennya ya. Di sini memang nggak dikrum, jadi nggak perlu terlihat terlalu mewah dari samping. Memang dibiarin hitam biar terlihat lebih gagah. Kalau kita lihat di ban bagian belakang, untuk pengereman di depan udah cakram, di belakang ini masih tromol. Mirip-mirip Honda BR-V ya, masih tromol. Kalau Veloz sih udah cakram. Iya betul. Hanya saja guys, ada beberapa yang ganjel mata gitu. Untuk buka pintu dia masih menggunakan tipe jungkit. Jadi teringat mobil-mobil tahun 2000-an ya, 2000-an awal, 2000-an ke bawah, banyak sekali mobil-mobil yang dibuka dengan tipe jungkit. Kalau sekarang rata-rata sudah tipe hand grip, sudah jarang sekali. Karena untuk tipe jungkit itu kalau teman-teman yang tante-tante gitu kan, yang kukunya panjang ya kan, warna-warni, merah, kuning, hijau, biru, ya kan, coklat. Ya. Terus mau buka ini kukunya nyangkut gitu. Atau potong. Susah, jadi kayak kuntilanak juga mau buka susah dia, kukunya kan panjang kan. Tapi pas ditarik kukunya copot. Dan ada satu lagi guys, di bagian sini, ya, di bagian sini ini sebenarnya kesannya memang ini maco sekali. Di bagian bawah sini dia di cover, ya kayak set body molding, yang dia lebih keluar dibandingkan dengan pintunya. Jadi kalau kita lihat dia lebih di luar dibandingkan pintunya. Cuman, misalnya pada saat kita turun, pada saat hujan kan ini dia akan kotor, ya kan? Kena cipratan air atau cipratan ban. Dan ketika kita turun, harus hati-hati. Jangan sampai celana kita nempel. Nah, celana kita nempel, kita lap dah tuh. Samping mobilnya tuh, pakai celana. Atau teman-teman yang turun pakai gaun. Karena itu bisa mengotori celana atau gaun kita. Sekarang kalau kita ke bagian belakang guys. Bagian belakang punya desain yang wow. Dari desain bodi belakang, desain lampu, dan tulisan Citroen di sini. Yang bikin tetangga jadi jiper.
Mewah nih mobil. Mahal nih pasti, ya kan? Karena memang desainnya itu nggak, apa ya, kayak mungkin teman-teman lihat desain-desain mobil kayak Mini Cooper atau mobil-mobil Eropa, Land Rover, Defender yang terbaru. Dan dia memang punya desain-desain yang agak nyeleneh, agak extraordinary gitu. Yang mana mobil ini tetap terlihat keren, ya kan? Tetap terlihat modern, tapi berbeda dari kebanyakan mobil pada umumnya. Bahkan desain lampunya ini sebenarnya gue suka. Ini keren banget ya, dia kotak-kotak bergaris begini. Cuman ada yang gue nggak suka, dia masih pakai bohlam guys. Hari gini pakai LED kan biar keren gitu ya. FOMO pakai LED. Ini masih menggunakan bohlam tuh stop lampnya dan lampu remnya juga. Bahkan sampai lampu sen dan lampu mundur. Dia masih menggunakan teknologi bohlam dari Thomas Alva Edison. Betul? Iya kan? Iya. Ah, lu nggak pernah belajar lu. Kalau sekolah bolos terus nih. Banyakan nongkrong, ya kan? Bagian atap warna putih, jadi spoilernya juga berwarna putih. Untuk high mount stop lamp dia adanya di kaca. Jadi nggak ada di bagian spoiler. Udah ada rear wiper, rear defogger, dan shark fin antena. Di bagian sini juga ini ada garnish ya, garnish di atas yang menyambung ke samping dengan logo Citroen. Ya, PureTech, udah ada sensor parkir, 2 titik di bagian belakang, dan yang pasti dia juga sudah ada kamera mundur. Nah, desain bumpernya juga dia 2 warna ya. Di bagian sini ini ada warna silver yang ngedove, yang bikin mobil ini memang terlihat lebih apa ya, lebih modern gitu. Untuk knalpot dia ngumpet di bagian sini. Dan mobil ini punya ground clearance juga cukup tinggi ya. Ini ground clearance-nya di 200 mm atau 20 cm. Cuman beda sedikit dibandingkan dengan Avanza yang ground clearance-nya itu 205. Jadi bedanya cuma setengah senti. Ya seginilah kurang lebihnya. Oke, sekarang kita buka bagasinya. Nah, pada saat kita buka bagasi, mobil ini kan belum power back door. Ya wajar lah ya, harga segini mau power back door. Keterlaluan banget sih lu. Ya kan, ntar dijual kasih power back door, dijual mahal, komplain lagi kemahalan. Ini belum ada power back door, tapi pada buka ini aduh lama banget nih. Tuh pelan-pelan nih pas udah di sini. Jadi kadang-kadang gue gemes gitu pengen dorong gitu. Nah, baru kebuka. Dia bukanya agak pelan. Jadi kayak kalau kita dorong juga sebenarnya berat gitu. Dan ada balon. Nih, biar lu nggak nangis nih. Nih. Bukan, woi, gak muat. Bagasinya alhamdulillah masih ada. Jadi kalau teman-teman buka untuk baris ketiganya, tak, ya dia masih menyisakan bagasi di sini. Yang teman-teman bisa naruh ciki-ciki gitu atau snack-snack. Karena memang untuk bagasinya ini udah sempit sekali guys, cuma segini. Naruh payung masih bisa. Tapi kalau teman-teman bawa baby stroller gitu kan, itu udah nggak muat. Itu harus wajib yang namanya ditekuk untuk bangku baris ketiganya. Pada saat ditekuk baris ketiga, sebenarnya dia juga nggak rata-rata banget guys. Ya, bahkan naruhnya juga dia kan teksturnya begini. Tapi kalau teman-teman pengen rata, dikasih rata banget, beneran sama Citroen. Karena memang mobil ini idealnya itu cuma 2 baris, jadi bisa dicopot guys. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa dicopot. Ya, jarang-jarang itu mobil yang nyopot bangkunya itu cuma ditarik doang, dan ini bisa dicopot. Nah, kalau memang mobil ini mau dijadikan mobil 2 baris, ini baru bagasinya ini lega banget. Jadi bangkunya tinggal di wrapping, diplastikin, baru disimpan di gudang. Jadi begitu dibuka masih baru. Nah, ini baru kita mendapatkan bagasi yang besar. Dan untuk posisi ban serep dia ada di kolong ya, untuk ban serepnya. Karena di bagian atas dia sudah tidak ada ruang penyimpanan. Bahkan untuk naruh kunci-kunci dan dongkrak aja, itu cuma ditaruh aja di sini. Karena nggak ada tempat lagi. Ini adalah dongkrak, dan ini adalah segitiga pengaman. Oke. Sekarang kita simulasiin lagi untuk pasangnya. Ini pasangnya juga gampang. Nih teman-teman lihat. Yang penting jangan kebalik antara kanan dan kiri ya. Patokannya adalah ini. Ini berarti sebelah kiri. Karena dia ada penguncinya di sebelah kiri. Ini sama ini harus ketemu. Jadi ini tinggal didorong aja pengunci depannya, terus
ceklekin. Nah, terus diceklekin, udah selipin nih sabuk pengamannya. Terus di sebelahnya kita dorong lagi. Harus ngepas. Nah, udah. Jadilah 3 baris. Oke, interiornya, wih, bener, gue sih demen banget nih, desain interiornya itu menarik banget ya. Ya, dia memang bukan luarnya doang, dalamnya juga unik. Tapi uniknya itu unik yang cakep gitu, unik yang memang menarik. Jadi mobil ini punya ciri khas yang berbeda gitu dibandingkan dengan kompetitornya, apalagi brand-brand asal Jepang. Sebelum kita ke dalam, kita hidupin dulu. Cuma sayangnya dia kuncinya juga guys, begini guys. Kayak kunci-kunci mobil zaman dulu. Bahkan untuk ulir ininya nih, kembangnya juga pendek kayak motor. Ini kalau kuncinya dibikin model lipat atau dibikin lebih keren lagi atau keyless entry, ya naik sejuta kan nggak apa-apa lah keyless entry. Tapi naiknya sejuta aja gitu. Biar lebih keren. Jadi belum ada start stop engine, masih pure. Kita putar, injek rem. Oh, oke. Nyalain AC dulu guys. Jadi teman-teman jangan expect lebih ya. Jangan expect ini adalah punya fitur rata-rata mobil Eropa. Memang untuk fitur kebanyakan ini masih standar sekali ya, sesuai dengan harganya yang di bawah 300 juta. Cuma 289,9. Mungkin kalau teman-teman datang ke dealernya itu belum dipotong diskon kali. Jangan-jangan masih ada diskon lagi itu biar lebih menarik. Jadi pengaturan kursi semuanya ini masih manual ya, masih manual, tapi dia sudah ada pengaturan untuk tinggi kursi ya, mau naik turunin kursi bisa diatur ketinggiannya. Dan yang gue suka juga bahan fabric. Gue sebenarnya lebih suka mobil-mobil yang punya bahan fabric. Kenapa? Dia lebih adem. Dan ini bahan fabricnya ini punya vibes-nya itu kayak klasik Eropa gitu ya. Dari warnanya, dari kombinasi warnanya, ini warna hitam yang sedikit abu, terus di sini ada warna coklat dan gold ya kan, terus di bawahnya ini ada warna abu-abu yang lebih muda. Ini wah, ini kayak teman-teman mungkin lihat desain joknya itu tetap terlihat menarik gitu, walaupun dia fabric tapi nggak terlihat murahan gitu dari permainan warnanya. Walaupun sebenarnya bahannya sih ini biasa aja, tapi dia punya motif dan warna ini yang bikin jadi nggak terlihat murahan gitu. Oke, sekarang kita duduk guys. Untuk desain dashboardnya juga wow, menarik ya. Di sini kisi-kisi AC-nya juga bentuknya berbeda ya kan dibandingkan dengan yang lain. Terus di sini ada warna bronze ya kan. Untuk material memang ini masih hard plastik, totally semuanya hard plastik sampai bagian sini. Di bagian sini aja nih ini ada warna silver. Terus di bagian bawah ini berwarna krem yang dikombinasikan juga dengan piano black di bagian tengah seperti di sini piano black. Terus di kisi-kisi AC di bagian transmisi. Kalau Mas Bang lihat ya, walaupun ini masih hard plastik, ya mirip-mirip lah kayak mobil-mobil Jepang juga kan yang harga-harga segini kan masih full hard plastik. Dan secara material ya kan dari secara quality juga nggak beda-beda jauh juga sebenarnya sama mobil-mobil Jepang yang memang harganya di sekitar 200 sampai 300 jutaan. Tapi secara desain aja ini yang kelihatan Eropa gitu. Terus di sini juga ada LCD untuk head unitnya 17 in, kurang lebihnya sekitar 17 in. Dan sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi teman-teman tinggal konekin aja. Untuk suara sih lumayan aja. Ya nggak terlalu jernih juga, nggak terlalu gimana ya. Ya lumayan lah untuk suara untuk mobil standar. Untuk pengaturan AC dia masih manual ya. Di sini ada pengaturan untuk dinginnya dan di sini ada merahnya. Jadi dia bisa keluar udara panas. Karena kan memang ini adalah mobil global ya.
Kalau di negara-negara mungkin yang punya 4 musim ya kan, di bagian panas ini ya pengaruh sekali tuh. Untuk arah pengaturan AC-nya tapi dia juga banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 posisi pengaturan arah AC guys. Walaupun ini masih manual banget ya, masih diputer. Terus di sini ada lampu sennya, lampu hazard. Di sini ada USB yang connect juga ke head unit. Terus ini ada power outlet 12 volt yang model bulat, yang model lighter. Belum ada wireless charging, di sini cuma ada penyimpanan. Ya. Simple aja guys. Dan untuk rem tangannya juga dia belum electric parking brake. Di spion tengah ini juga lebih terlihat polos. Polos banget gitu. Karena cuma ada spion dan ada lampu di sini. Bahkan lampunya juga cuma satu. Nggak ada tempat kacamata gitu. Kalau kita lihat di bagian sun visor, ini lebih polos lagi. Yang ada kacanya cuma satu. Sebelah kanan ini nggak ada kacanya. Sebelah kiri ada kacanya tapi nggak ada penutupnya dan nggak ada lampunya. Sesuai lah ya sama harganya ya. Untuk storage, di sini ada storage yang lumayan gede karena dia sampai dalam, bahkan kayak kotak P3K aja. Ya. Bisa masuk. Sekarang kita tutup. Nggak ada konsol box juga di bagian sini. Tapi yang menarik di bagian transmisinya, ini adalah transmisi 6 percepatan, ini posisi P, R, dan ini tipe gate ya, kayak Toyota gitu. Terus di sini adalah D dan di sini manual. Jadi kita bisa merasakan untuk mode manualnya. Jadi untuk tambah itu ke belakang, kayak nggak gitu juga sih guys. Terus turuninnya ke depan. Dari bagian door trim ini materialnya juga sama nih, hot plastik ya. Cuman di bagian sini aja yang dilapis sama bludru yang bahannya hampir mirip dengan jok yang kita dudukin. Sini hot plastik. Dan untuk setir, ini setirnya, udah hampir flat bottom ya. Terus dilapis juga dengan kulit, jadi megangnya juga kita gripnya lebih mantep gitu. Kalau pengaturannya cuman ini aja tilt, nggak ada teleskopik, ya cuman tilt steering aja. Udah ada steering suite, tapi steering suite-nya beda ya, mau steering suite mobil-mobil kebanyakan zaman sekarang yang ada di situ ada tombol adaptive cruise control dan keeping assist. Nah ini belum ada. Jadi ini cuman pengaturan untuk head unit ya kan. Untuk sebelah kanan adalah ini pengaturan untuk head unitnya, kayak naik turunin volume ya kan. Terus kalau di sebelah kiri ini adalah pengaturan untuk speedometernya. Jadi kalau teman-teman lihat dia sudah full TFT display ya. Di sini bahkan ada menu-menunya dan berbahasa Indonesia, pengaturan kendaraan ya kan, pemeliharaan kayak misalnya tuh kita pengaturan kendaraan, kunci kendaraan otomatis misalnya gitu. Untuk tampilan speedometernya itu bisa dirubah guys. Kalau ini adalah tampilan standar dengan ada RPM di kelilingnya dan untuk kecepatannya itu digital ya. Terus kalau kita ke bawahin, ya ini untuk kecepatannya masih digital tapi RPM-nya berubah menjadi eco indikator. Duduk di bangku baris kedua sih masih nyaman ya. Dengan duduk tadi Mas Ban, posisi nyaman Mas Ban mengemudi gitu. Ya badan gue sih nggak kecil-kecil banget, ya nggak gede, jauh banget sih. Nggak gede juga apalagi. Ya ini masih lega lah untuk baris kedua. Dan di baris kedua ini dia nggak bisa sliding ya. Dia udah fix aja, diam di sini. Tapi lumayan lega. Di sini ada kantong-kantong aja ya kan. Dan di sini nggak ada armrest, nggak ada cup holder di tengah. Tapi dia ada power outlet di sini nih guys, 2 biji. Nah, dan dia mobil ini punya power outlet sebenarnya banyak sekali. Sampai di baris ketiga nanti kita lihat dia juga sudah ada power outletnya. Dan ini adalah bukan double blower ya. Jadi dia cuman kayak kipas doang guys, yang menyedot udara dari depan untuk dihembusan lagi ke belakang gitu. Jadi mirip-mirip Calya atau Sigra. Dan suara kipasnya ini gua nggak suka sebenarnya. Dia kita pasang di nomor 1 aja. Suara kipasnya ini bisa dibilang cukup berisik. Ini teman-teman bisa dengar. Apalagi kalau di posisi kedua, apalagi posisi ketiga dia kedengeran. Ya, bahkan nomor 1 aja kedengeran kan? Kedengeran sekali guys. Dan di sini ada lampu, cuman 1, simple, ada hand grip. Untuk hand grip dia hanya tersedia di penumpang belakang. Untuk di bagian depan, baik penumpang maupun driver, dia nggak ada hand grip. Oh ya, untuk airbags, mobil ini sudah dual airbags. Ya, 200 jutaan lah ya. Cuman 2. Nanti kalau airbagnya ada 6,
nggak jadi 200 jutaan lagi, 300 jutaan dan mobil ini berpenggerak depan, jadi di bagian tengah ini ada gundukan yang nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi nggak rata juga, ya masih adalah gundukannya gitu. Sekarang coba kita duduk di bangku baris ketiga. Kalau headroom sih ya masih jauh lah, tinggi gua rata-rata orang Indonesia sekitar 170-an cm, jadi masih aman. Sekarang kita masuk ke bangku baris ketiga. Nah, dia langsung ini diangkat. Nah, kita masuk. Ini teman-teman bisa lihat, begitu kita masuk, posisi bangkunya ini hampir jongkok ya. Dia rendah sekali. Ini hampir jongkok, hampir rata sama lantai. Jadi jujur aja gue duduknya sih ya, tapi nggak jongkok juga. Tapi yang gue heran, gue pikir duduk di bangku baris ketiga ini bakalan sempit banget gitu. Kayak misalnya baris ketiganya X-Trail T32 atau baris ketiganya Datsun Go Plus, itu kan baris ketiganya tuh kan cuman buat anak-anak gitu, sempit banget. Tapi ini teman-teman bisa lihat, masih lega guys, yang nggak lega banget gitu, tapi masih oke gitu. Bahkan untuk gue yang perutnya besar, apalagi kalau teman-teman ramping pasti lebih nyaman lagi duduk di sini. Karena gue tuh paling sensitif kalau duduk itu ketekuk perutnya, sesak napas gue. Tapi ini nggak ketekuk-tekuk banget, masih oke. Duduk berdua juga, yang badannya segede gue sih masih oke. Cuman jangan jauh-jauh ya. Kalau jauh-jauh gantian dong sama yang depan gitu kan. Satu kota cukup ya? Hah? Satu kota cukup. Jakarta Bandung masih oke lah. Ya. Tapi kalau sampai Semarang nanti jangan. di rest area KM 200 tukeran. Ya kan? Tukeran. Simple, nggak ada apa-apa. Tapi di sini udah ada sabuk pengaman 3 titik sampai baris ketiga, dan ada power outlet sebenarnya. Nah ini dia. Tuh. Sebelah kiri ada 2. Bocah FF taruh belakang udah anteng dia. Ya kan, main game. Begitu nyampe muntah-muntah. Sama satu lagi mas. Apa tuh? Kuota. Iya, tapi begitu nyampe muntah-muntah. Dan kalau gue sih puyeng, gue main HP, main game gitu, mobil jalan tuh gue sih muntah langsung. Oh iya sih. Langsung mual. Setuju. Bener gak? Iya setuju. Lu mah enggak sih. Udah kebal. Lu mah naik roller coaster aja bisa main game kan? HP-nya juga pecah nanti. Oke, guys. Citroen ini terkenal mobil yang memiliki suspensi yang nyaman. Tapi apakah Citroen yang harganya cuma 200 jutaan ini juga punya suspensi yang nyaman? Sekarang kita cobain aja mobilnya. Guys, ini kita cobain mobilnya. Jadi kita sebenarnya sempat nyoba juga dulu waktu ini pertama kali di launching ya di daerah Peak. Dan sekarang kita cobain. Kita setel dulu duduknya yang enak guys. Ini kita pakai posisi bangku yang tinggi aja. Ini headroom ini masih tinggi banget. Apalagi kalau ini diturunin lagi. Headroom mah jauh banget. Tapi gue suka agak tinggi, kayak commanding gitu kalau kita duduk tuh agak tinggi. Tetap kita jauhin setirnya. Dan walaupun ini nggak bisa teleskopik, posisi setir sih nggak jauh-jauh banget. Dan menurut gue ini masih ideal ya buat orang-orang Indonesia. Jadi nggak terlalu jauh ya kan. Terus ini bangkunya ya, kalau buat badan-badan Mas Bas ini ngepas ya. Jadi dia ini di sampingnya ini kayak sedikit meluk gitu. Tapi kalau mungkin buat teman-teman yang badannya agak lebar, kayaknya bangku ini kekecilan. Karena di jarak antar bangku kanan kiri ini nggak terlalu besar juga guys. Dan guys, ada sedikit kelupaan. Dia di sini ini ada pengaturan untuk spion di bagian bawah ya, elektrik spion, dan ada juga manual leveling. Jadi arah lampu mau dinaikin diturunin itu ada tuasnya di bagian bawah setir. Jadi kita mau, wah ini kurang tinggi, tinggiin, turunin. Nah itu tinggal putar aja guys. Ada ketinggalan Om Ban. Apa tuh? Armrest. Oh iya. Dan ini juga ada armrest ya. Istirahat tangan ya. Ya bener ya? Iya bener. Tangan istirahat. Tangan istirahat, mata istirahat, tidur. Jangan. Kecelakaan Pak. Sekarang kita masukin persnelingnya, kita lepas. Karena mobil ini sebenarnya dia kan udah ada hill start assist ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngerem sampai berhenti,
Nah, ada momen-momen kalau kita nanjak itu pas kita lepas rem kayak dia ngedelay juga, kayak lepas rem dulu gitu baru dia jalan. Sekarang kita coba di sini nih. Kita sebenarnya juga pernah coba kita bawa ngebut juga, cuman kali ini kita coba nanti kita bawa ke tol ya guys ya. Biar kita pengen tahu rasanya kalau di jalan tol. Tapi kalau kestabilan nah. Dia nggak terlalu ngebuang gitu guys. Jadi body roller sih masih dalam batas toleransi. Dan kekedapannya juga oke. Ini mobil kedap oke. Tapi dia suara mesin masih dibikin masuk gitu. Jadi kayak menurut gue sih bagus ya. Jadi kita masih bisa mendengar raungan mesin itu. Jadi kesan sportnya itu dapat. Tapi kan balik lagi kan ada orang yang pengen kenyamanan kan, nggak pengen ada suara sama sekali gitu misalnya. Tapi sebenarnya ini mobil memang kekedapannya bagus. Dan tadi kita udah bahas AC belakang kan. Iya betul. Nah untuk AC depannya juga kalau kita pakai di nomor 2 Ya. Suaranya udah mulai kedengeran guys. Betul. Nomor 1 dia masih ada suaranya, tapi nggak begitu kedengeran, kecil. Apalagi kalau nomor 4 Woi, beneran woi. blower ini ya. Nyaring banget. Nyaring banget. Iya. Jadi itu aja tuh minusnya lah. Dan di depan nih jalanan nih rusak ya. Dan kita juga mau lewatin jalan rusak karena kan yang namanya Citroen ini terkenal dengan suspensi yang enak. Nah kita mau cobain aja sini sekalian nih jalan yang enggak beraspal. Mobil ini adalah sebenarnya jenisnya ini SUV ya. Tapi gua merasa mobil ini bandingannya kayak MPV. Nyaman. Padahal kita ini cuma berdua gitu. Iya betul. Tapi kalau teman-teman C3 yang 2 baris gitu, itu lebih empuk lagi guys. Oh, iya. Ini karena dia 7-seater kali ya, dia jatuhnya kan 7 penumpang. Maka mungkin shocknya agak dibikin keras dikit gitu. Jadi biar kalau penuh baru empuk. Iya betul. Tapi ini empuk. Yang mana kayak kompetitornya untuk yang masuknya kelas-kelas compact SUV itu rata-rata suspensinya keras guys. Bahkan ada beberapa ya, kita nggak usah sebutin ya, teman-teman tebak sendiri aja. Ayo apa? Ada yang bandingannya kayak gerobak. Nggak gerobak banget sih, gerobak sih nggak ada PR-nya. Tapi bandingannya itu keras banget gitu ya, sampai gue bilang ya mirip gerobak karena saking kerasnya gitu. Dan ini enak loh. Apalagi dia punya ground clearance yang tinggi. Jadi jalanan kayak gini kita tenang aja, nggak takut batu nyangkut gitu di kolong gitu kan. Wih, asik guys. Ini kita cari jalan yang nggak terlalu tajam juga. Nah, ini kita gebut nih di jalanan kayak gini. Enak guys. Goyang Pak. Ini kalau kita bawa secara tarikan, ini kita dari berhenti gitu, terus kita geber 1200 cc. Ini torsinya 200 Nm. Yang perlu kita garis bawahi adalah torsinya ya cukup besar, jadi akselerasinya harusnya bagus. Turbonya ya. Asik banget. Radius putar. Dapat nggak? Kalau dapat nih, wow. Nggak dapat guys ya. Nggak dapat. Lulus. Nah, kalau dapat. Aisyah. Apalagi kalau jalanan halus gini ya. Dan menurut Mas Ban ini sih oke ya untuk
ke kedapannya. Di sini juga nih traffic lagi rame. Suara-suara luar itu nggak bikin ganggu banget ya, tapi kita masih bisa dengar, jadi kita masih bisa aware sama traffic yang ada di sekitar. Tapi ada yang gue sebel sama mobil ini, ketika gue harus menurunkan kaca bagian belakang, guys, karena dia posisinya cuma di sini nih. Ini teman-teman lihat nih tangan Mas Ban, ini nurunin kaca bagian belakang tuh di sini. Jadi kita kadang-kadang repot. Jadi baik depan dan belakang cuma satu saklar gitu kan. Kan kalau mobil-mobil yang lain umumnya di setiap pintu itu ada satu saklar, dan di pengemudi itu ada saklar yang mengontrol seluruh jendela. Di ini nggak ada. Dan kaca mobil ini all auto, tapi autonya turun doang kayak gini. Nah, ini turun doang auto, naiknya nggak auto. Dan itu berlaku di seluruh jendela. Baru ketemu kan yang kayak gini. Ya unik sih. Enak. Jalanan aspal atau jalanan beton kayak gini, ini kan jalanan yang belum diaspal. Ini teman-teman bisa dengerin aja, noise-nya juga kecil. Ada speed bump yang halus gini, lewat guys. Oke, ini sekarang kita cobain di tol nih guys. Nih sekarang kita cobain bagaimana kestabilannya pada saat memang kecepatan ya kecepatan di tol ya. Kecepatan tinggi, nggak tinggi-tinggi banget sih. Yang kita rasain ya, tetap ya karakter SUV, mobil yang punya ground clearance tinggi, memang tetap dia ada terasa goyangnya sih, tetap ada. Tapi masih dalam tahap wajar ya, masih dalam tahap yang masih bisa kita toleransikan. Ini kecepatan tinggi, kita pindah jalur guys. Oke. Dan yang kerennya guys, ini kita kecepatan di 90 gitu ya. Padahal mobil ini cuma 1200 cc. Tapi kalau teman-teman lihat di RPM-nya, ini RPM-nya nggak nyampe 2000 guys. Biasanya mobil-mobil 1200 saja, 1500 sorry. Itu kalau kecepatan udah mendekati 100, itu RPM sudah hampir di 3000. Ya bahkan ini, coba kalau gue nyampein di 100 ya, kalau memungkinkan di depan, oke. Nah 100 aja dia juga belum 2000. Karena memang mobil ini ada 6 percepatan otomatis. Jadi ya mesin kan nggak ngegerung banget, dan ini pasti pengaruh banget ke konsumsi bahan bakar. Jadi mobil ini nggak perlu RPM tinggi untuk kecepatan di 100 gitu. Semakin RPM rendah ya kan, nah ya pasti konsumsi bahan bakarnya juga kan semakin baik. Ya karena memang kenapa bisa demikian? Ya karena walaupun ini PS-nya cuma 110, torsinya ini guys yang 200 gitu. Yang torsinya itu di atas mobil-mobil yang ber-cc 1500. Bagaimanapun menarik banget nih kalau teman-teman mau nyari mobil 300 jutaan bosan gitu kan, sama Avanza, sama Expander, sama BRV, sama Stargazer yang memang udah pasaran gitu. Ya teman-teman boleh pertimbangin juga si C3 Aircross ini. Ya kalau memang teman-teman butuh mobil yang penting 3 baris, atau kebanyakan mobil itu digunakan 2 baris. Tapi memang jelas mobil ini nggak punya space bagasi yang mumpuni. Mungkin teman-teman bisa ngakali juga kalau pasang lagi yang namanya crossbar ya, buat naruh bagasi di atas mobil. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Boan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.